Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Jangan tidak boleh, tidak boleh. Gimana kelompoknya? Aman? Aman banget. Mau buka celana kah? Kenapa sana? Jangan lupa. Berapa orang kelompok? Iya. Apa 5, Pak? Justru kalau semakin banyak satu kelompok itu biasanya dia pada begawi, makanya dibalik sedikit. Udah, Bang. Begawi. Waktu itu habis itu. Waktu itu habis. Waktu itu habis itu. Waktu itu habis. Waktu itu habis itu. Ayo joget Brazil. Waktu itu habis. Tidak boleh. Waktu itu tidak boleh. Waktu itu habis. Tak boleh. Waktunya masih ada. Boleh. Waktunya masih ada. Waktu itu habis. Tak boleh. Oh, tak boleh. Upin coba Upin. Upin dan Ipin. Tidak boleh. Waktu itu habis. Tidak bisa. Waktu itu habis. Udah, mau. Waktu itu habis yuk. Mau. Maaf. Waktu itu habis. Waktu itu habis. Mau. Udah. Damai. Oke, kita belajar dulu lah. Ini fokus. Anda belajar ini, pemula kita mau belajar. Nah, hari ini pakai Photoshop lah. Oke. Hari ini kita udah Photoshop. Kita scan dulu by the way. Seperti biasa kalau buka ini harus kita scan dulu. Oke dah. Tiki. Ya. Apa tuh? Gini, Iya. Kayak gini. Gini. Kita blur itu. Rekam dulu. Nah, kamu dokumentasi dulu nih. Bagaimana tadi prosesnya? Kamu orang nggak? Ini cuman kirim ke aku aja ya. 1, 2, 3. Wis. Kayak ketiga. Sonker.
Nggak ngesel. Jangan bikin Thailand ya. Angkat benar. Jadi dulu. Oke, silakan dikumpulkan semua handphonenya. Oke ya. Ya udah deh. Ngecas kok. Iya, awal kemarin. Aku aja yang ngecas. Ditaruh di bawah meja lah. Bawah. Dicas kak. Oh. Jangan minum cas kan. Cangkir. Ya, jangan dikumpulkan handphone. Dorongkan yuk. Ngecas kan? Aduh. Itu ketika Cabut aja bisa. Di belakang cas, di belakang bisa. Oh my god. Oh. Cas deh. Hyper. Nah, lihat kak. Nih ya. Kak mana? Ini 47% ya. Ngawur. Kakak, nah. Ini kan tetap yang bol. Emang ngecas. Come here. Yes, I will come. Jadi aku ini dulu ya. Ya. Sementara aku nggak ganggu kamu lagi. Oke, kita pindah dulu ya. Ya. Ya, silakan pindah dulu. Ya, pindah dulu ya. Gimana aku sih? Wakanda forever. Foto kita dulu. Oke, minum rata semua. Ada yang turunkan ini? Ada. Banyak. Kasih tahu. Gini. Semuanya kelihatan? Enggak. Baik, di bawah aja. Mana putih? Hari ini yang kita
kita bahas adalah tugasnya ada Photoshop, jadi jangan buka semua, ada Photoshopnya. Materinya terkait perspective warp. Oke. Apa itu perspective warp? Jadi gini, kalian lihat dulu deh hasil dari perspective warpnya itu kayak gimana. Lihat ini. Tuh, kita buka. Ada semua? Jadi gini, perspektif warp itu gunanya apa? Bisa kalian lihat untuk hasilnya dulu baru kalian jelasin. Itu satu tuh, dia bisa naruh objek di tempat gitu loh. Misal kayak ini deh, awalnya kayak gini bisa kita atur lagi supaya bisa terlihat nempel di atas meja. Itu satu. Yang kedua ini untuk ulangan juga bisa. Stop using the perspective distortion to distort a room. It just won't work. Instead, create a square object, go into edit, and choose perspective works. Create grids that follow the perspective of the room, include the ground, then click on work and drag on the corner pin to change the perspective of the room. If you have areas of transparency, apply the contour or fill on a duplicate layer. Stop using the perspective. Jadi awalnya warnanya kayak gini nih. Dia bisa kita atur kayak gini. Kita rubah. Jangan ada yang rokok, boleh. Oke, nggak boleh. To fix the perspective. Nah, ini contoh kayak terbuka gitu. Kita setting dulu di armory crate-nya ya. Akhirnya ada yang kayak gini. Jadi yang ditaruhin perspektif apa nih bikin suatu objek terlihat memang nempel gitu kan. Kayak memang terlihat asli. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sekarang masuk ke materinya lagi. Ada apa Photoshop deh? Salah Photoshop. Kalian bisa buka semua lah Photoshopnya kalian. Oke. Ini aku udah set pakai modenya standar Jadi menu. 2022. Apa kalian tuh bahas semua? Ya. Aduh, banget tuh ya. Ada salah. Jadi kepada tahu. Cara buka 3D untuk kita buka dulu ke Chrome-nya ya. Nah, oke. Jadi gini, materi dulu deh. Nah. Terus kita kardus 3D. Nah, untuk yang kalian lihat tadi, jadi kalau teorinya tuh perspektif waktu ini agak kecil ya tulisannya. Jadi kalau rencana cuma menjelaskan fitur canggih yang hanya ada pada Photoshop. Jadi di Illustrator nggak ada, di Premiere nggak ada, di After Effects nggak ada. Ini cuma ada di Photoshop doang. Yang mana kamu bisa mengubah, tadi kan diubah tuh kotaknya, menyesuaikan perspektifnya secara mandiri gitu. Jadi yang awalnya kotaknya
kayak gini bisa kalian atur kayak gini gitu. Nah, gitu. Jadi ini berbeda ya sama kayak free transform ya. Jadi perspektif waktu bekerja pakai sistem grid sehingga kalian ketika merubah perspektifnya tuh terasa lebih natural. Kalian kan yang free transform sama perspektif lah. Nih, kalau pakai tiga nama, aduh, Coba. nah, kalian bisa jalan. Ini kalau kalian kan biasanya rupanya gini, kalian klik objeknya atas bawahnya ini kalian geser kayak gini kan? Ada. Nah ini namanya free transform, tapi dia kelihatan gak natural. Kita makanya tuh ini hasil dari free transform gini lah. Kalau kalian akan pakai yang perspektif world. Ini yang free transform, ini yang perspektif world. Kalau coba ya terus bikin yang gridnya dulu. Aduh, aku lagi memasukkan dulu ini sesuatu. Nah, guys, jalan Kita langsung importkan aja nih, open. Ketika berapa? Kita Edit. Nah, ini kalau contohkan aja dulu. nih, sabar dulu lah. Sabar dulu ya, by the way. Nah, ini ya, Kenapa dari lama? mana ini objeknya nih bisa bakal rubah nih 3D-nya nih, nah kan jadi kelihatan lebih apa ya gitu. Lagi, go ahead. Jadi enak nih kalian mau merubah perspektif ini yang benar-benar Rest. terlihat dia bisa nempel dengan objeknya. Gimana kan tadi Bang? Sabar ya. Kalau mau hapus background mana ya? Ini kalian atur aja nih sesuai kalian maunya kayak gimana. Lah. Oh, ayo. Kalau kalian enter, nah yang ini lebih terlihat natural kotaknya daripada yang pakai free transform. Background. Agak menceng-menceng. Nah gitu. Makanya kita menggunakan perspektif world. Gimana caranya? Saya sedang mencoba sendiri. Nah di perspektif world itu tadi ada layout mode sama work mode. Nah, layout mode dulu. Nah ini kembali ke perspektif world-nya. Perspektif swap. Nah di sini kalau pakai layout dia kita bisa merubah arah perspektifnya kayak gimana, ikutin arah bedanya lah, itu bisa dilihat. Ini layout mode. Kalau work mode kita langsung bisa berubah objeknya, langsung bisa digerakin nih. Jadi ada dua modelan. Ada dua mode, yang layout tadi buat ngatur gridnya, work mode buat berubah objeknya. Nah ini lagi. Jadi fungsi perspektif waktu ada lagi. Pertama kita bisa merubah sudut pandang. Kayak ruangan tadi kan sudut pandangnya hanya berubah kan. Contoh yang bakal lihatin. Yang kedua kita bisa menyelaraskan objek kayak kotak tadi itu. Objeknya kan awalnya kotak biasa kan. Itu nggak selaras sama backgroundnya. Itu bisa kita selaraskan. Yang ketiga meluruskan distorsi. Ini kalau misal fotonya agak terdistorsi atau miring-miring itu bisa diluruskan dengan perspektif world. Perspektif swap. Yang keempat, kita bisa menggabungkan gambar. Jadi kita bisa menggabungkan dua gambar. Jadi satu gambar. Contoh, misal tadi nanti kalau contohin rel kereta kosong, ada kereta, itu bisa kita gabungkan jadi satu gambar. Nanti kita coba. Yang terakhir, kita bisa membuat efek 3D. Tadi kalian lihat kan? Kenapa ini kok perspektif wall-nya kada bisa diklik nih? Nah ini, kalian lihat lah. Tuh. Ini kayak ada efek 3D-nya kan jadinya kalau kalian nonton nih. Ya. Bisa Nah itu, jadi
Pakai perspective work kita bisa ngatur kedalaman 3D-nya, kayak membuat data 3D-nya. Selanjutnya masuk ke tabel selanjutnya. Kenapa sih kita harus pakai perspective work dalam dunia desain grafis? Pertama, bisa buat mockup sama merchandise. Apalagi kan kalian udah blognya nanti ada jadi mockup tuh. Kalian lah move, poster dan lain-lain. Atau nanti bikin kotak packaging, ya pasti nanti jadi. Itu pakai perspective work, bikin mockupnya lah. Yang kedua, kalian bisa melakukan desain packaging, itu kurang lebih sama kayak yang pertama. Yang ketiga, kalian bisa ngatur komposisi foto dan poster. Nanti kalian contohin juga. Jadi kalian bisa bikin nih, misal papan tulisnya kosong yang putih kan. Ini kalian tinggal bikin posternya bisa ditempel di papan tulis. Kalau pakai perspective work. Tenang semua ya. Yang kedua atau yang keempat, bisa mengkoreksi foto arsitektur. Contoh, kayak gedung-gedung itu bisa kalian tinggikan, kalian putar, kalian atur kemiringannya bisa. Yang kelima atau yang ke kalian bisa iklan dan visualisasi billboard. Contoh kayak ini kan bisa dijadikan billboard nih. Jadi jika kalian ada acara gitu, tempel aja pakai perspective work di papan tulis. Ya kan Ratu? Ratu. Studi kasus. Lihat konteks studi kasus lah. Pertama, ini sebenarnya kurang lebih sama aja sih kayak yang tadi juga. Misal ada masalah. Yang pertama kayak desain packaging tadi, permasalahannya terlihat data dan tidak realistis. Kalian bisa solusinya pakai perspective work supaya sudut pandangnya itu terlihat lebih natural. Habis itu ada mockup merchandise. Kalau misal kaos kalian tuh digunakan buat menyesuaikan ukuran kaosnya. Ini sama aja sih kayak yang tadi juga lebih. Oh ini nanti cara penggunaannya kita langsung pelayanan error. Kesimpulan, ini materinya dikit loh, ada loh. Ya, jadi harap bisa ya. Jadi perspektif waktu salah satu fitur yang paling powerful juga di Adobe Photoshop. Jadi kalian harus menguasai karena ini fitur penting banget, Pak. Yang wajib dikuasai oleh seorang desainer grafis seperti kalian profesional. Sehingga kalian ketika mengedit itu jauh lebih fleksibel daripada penggunaan free transform yang kalian contohin tadi. Intinya tuh kalian bisa menghasilkan mockup desain yang lebih realistis, memperbaiki kesalahan perspektif, ya kan? Terus menggabungkan berbagai elemen visual, dan yang terakhir bisa tingkatkan kualitas dan nilai profesional kalian sebagai desainer grafis. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita coba? Ya. Berarti tinggal daftar di bawah. Jadi, Ini kalau nggak bisa harus di tes dulu ini, makanya harus di tes nggak bisa diapain. kalau kirim dia ada yang Google Classroom ya. Apa ya itu dengan tombol-tombol nih? Bahannya. Mau dikirim? Mau ah? Samsung Saya kirim juga di Google Classroom ya. Samsung Innovation Campus. Wah. Satu, dua. Jaringan.
Ini gangguan kan ini. Jadi kaget. Tangan. Jaringannya sih dia. Ada jaringannya. Aduh. Itu ada apa lagi, Pak? Oke. Ada chatting Kita sih Kak. Oh, bener. Kayak ini nyalain kasih. Ya, boleh bentar. Kadang-kadang. Enggak apa-apa dong. Ini mah tuh begitu. Good. Oh, kereta api pesawat Boeing 777. Oh, Boeing. Sekarang kok tuh Iya, Pak. Soalnya sih beberapa sih, aku suka nyanyi coba. Pas-pas aja gitu. Soalnya aku bagus banget nyanyi. MCD kan sarana. MCD itu sarana saja. Karena pada suatu waktu apa sih? Karena pada suatu waktu anak perempuan. Silakan dicek lah di Google Classroom masing-masing. Ada. Kak kalau pakai latar lain boleh nggak? Terserah aja. Tapi kita latihan dulu. Itu nanti tugas deh. Habis ini kita ada Sudah. praktek sendiri itu. Sudah terbikin. Ya boleh. namanya karya. Itu bukan lagi. Yang kita ya. Gus polisi. Mana? Yes. Ini kenapa? Nggak boleh toksik di perjalanan kampanye. Boleh toksik. Siapa yang toksik? Oke, silakan dicek di Google Classroom. Cek lagi Cuma kak, tolong kak. Tolong. Ini masuk ke Sampaikan. tangannya teh. Nah, ini. Orang kan. Ini materi perspektif Apa itu? Yang diambilin Nah, dikasih Nah, ini. apinya tuh sudah tahu semua ya. di download semua. Kita download ini ya. Oh ya, ada. Silakan Bukan Pak. ukuran kertasnya bebas. apa aja dah. Nah kan sudah aku bilang angkat ini. A3 tuh sama aja. Karena kita bisa cari. Beda 4 sama 7 tuh. Yang segmen. Jadi salah satunya tuh udah semua. Ini bentar dulu lah. Sebentar dulu lah by the way.